Makanya nggak salah kalau Bareskrim mau SP3-kan, ya karena nggak ada bukti. Saya akui lah, aktivis-aktivis ini kekerasan seksual, pelecehan harus begini. Ya sekali lagi, memang pasti nggak ada perkosaan di tempat umum. Hanya orang gila lah yang melakukan perkosaan di tempat umum, apalagi di WC umum. Nah, tapi sekali lagi, ya alat bukti tadi jangan menggunakan keterangan ahli. Kalau kadang ahli menjelaskan perkosaan, saya bingung. Ahli apa? Ahli perkosaan yang menjelaskan. Olah dong yang bener ah. Oke. Ketika memang ada statement bahwa ketika korban kekerasan seksual memiliki keberanian untuk melapor, itu tidak semua bisa dialami atau terjadi begitu. Saya setuju untuk itu. Tapi Anda melihatnya seperti apa untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Persen malah, kalau ada 1.000.000% orang tidak ada keberanian untuk ketika diperkosa. Nggak usah jauh deh, gue perkosa mahasiswi, dia takut ngelaporin karena nilainya gue jatuhin kasih E misalnya. Ini contoh yang paling gampang. Saya direktur, saya perkosa atau cleaning service, ya pasti tidak berani. Pertanyaan sederhana, perkosa, dibantai, dibanting itu, coba jabatannya apa? Istri siapa? Itu yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak ya, begitu ya Kang Asep ya. Ya makanya saya bilang, kita hormatilah pendapatnya. Seorang bayangin, polisinya polisi, satu, ya, nggak berani, masih kelilingnya serse pengalaman, dia pernah di serse. Tahu nggak yang diperkosa pendidikannya siapa? Dokter loh, dokter gigi loh, ya. Kan seorang dokter diperkosa, udah tahu tentang kesehatan. Jadi secara tidak langsung seorang dokter ketika itu terjadi pemerkosaan atau diperkosa harus ada bukti visum karena memang ini menjadi hal dasar untuk melakukan pelaporan, begitu ya? Ya iya kan standarnya pasti itu kan, kalau saya jauh lah tadi yang orang tidak berani. Saya kalau ketemu orang-orang, ya saya juga orang rakyat kecil lah ya. Orang kecil itu kalau mengalami itu pasti minimal ke puskesmas lah. Di puskesmas periksa gitu. Itu yang standar. Apalagi ini derajatnya seorang istri jenderal berpendidikan tinggi, berpengalaman, ya satu itu. Terlebih yang ketiganya, lo start jadi itu trauma, lo butuh. Coba kita perhatikan ada kegiatan jangka waktu kan, malah sama suaminya tidak boleh bla-bla. Kok lucu gitu? Ini perbuatan melawan hukum yang harusnya dengan proses hukum, malah dilakukan perbuatan melawan hukum. Nah sekarang mau dibenarkan, betul berarti sebuah perkosaan itu tidak ada visum. Tapi kalau seorang yang punya pangkat, derajat, status, dia penegak hukum, tidak melakukan proses hukum, saya harus belajar hukum di mana lagi? Oke. Jadi ini sangat amat janggal begitu ya ketika memang kasus ini dihadapkan dengan seorang memiliki jabatan yang tinggi begitu ya Kang? Ya, nah jadi sekali lagi ya harus dilihat kasus per kasus ya. Apalagi sekarang ini kan orang harus memahami hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku pada saat ini tempat ini. Jadi jangan dikaitkan negara-negara berkembang, ada urusannya. Ini mah ada orang yang diperkosa, kemudian enggak, malah lebih fatal lagi. Ngapain cerita perkosaan? Wong dakwaannya pembunuhan kok. Nah kalau betul itu perkosaan tidak ada bukti, cuma nanti dengan ahli, ya silakan proses. Makanya nggak salah kalau Bareskrim mau SP3-kan, ya karena nggak ada bukti. Saya akui lah, aktivis-aktivis ini kekerasan seksual, pelecehan harus begini. Ya sekali lagi, memang pasti nggak ada perkosaan di tempat umum. Hanya orang gila lah yang melakukan perkosaan di tempat umum, apalagi di WC umum. Nah tapi sekali lagi, ya alat bukti tadi jangan menggunakan keterangan ahli. Kalau kadang ahli menjelaskan perkosaan, saya bingung. Ahli apa? Ahli perkosaan yang menjelaskan. Olah dong yang bener ah. Oke.